Malam ini saya menerangkan 8 langkah menuju kesuksesan. 8 langkah menuju kesuksesan ini biasanya yang orang-orang udah sukses ini yang harus jalanin ya. Mereka udah melewatin. Jadi kalau setiap kali kita dengar leader sharing atau yang dari Imperial yang datang ke Success Academy, selalu mereka menyebutkan 8 langkah sukses ini. Karena ini sepertinya resep ya kalau kita lagi mau bikin kue atau kita mau bikin masakan. Jadi mesti ikutin langkah-langkahnya. Nggak mungkin kalau nggak ikutin langkah-langkahnya ini bisa bisa berhasil gitu. Makanya di 8 kesuksesan di Atomi ini, jadi seperti yang udah pada sukses ini semuanya juga mengikuti. Jadi yang ke satu itu menetapkan tujuan, jadi set a goal. Ya, jadi kita tuh harus punya impian, Jadi impian itu, jadi kita seperti apa yang kita rencanakan, yang kita impikan, yang ada di lab skenario itu. Jadi kita harus ditulis. Jadi di buku lab skenario itu yang jelas tulisnya, yang versifik ya. Jadi misalnya kalau kita mau menetapkan hidup kita yang seimbang atau hidup yang betul-betul utuh dengan yang baik, juga kita mau yang seimbang itu artinya segi kesehatan, segi finansial, keuangan, terus kita mengasihi keluarga kita. Nah, kita juga harus tulis di lab skenario. Misalnya kita mau punya rumah, punya impiannya rumahnya besar, dengan punya impiannya punya mobil, itu harus ditulis di lab skenario. Itu namanya kita menetapkan impian. Jadi supaya kita punya target itu, punya mimpi itu, betul-betul kita itu eh, ditulis ya. Misalnya juga kita mau jadi sales master kapan, diamond master kapan, kita mau suksesnya kapan gitu. Ya, itu harus ditulis juga. Namanya impian kita ya segede-gedenya lah ya. Jadi impian itu jangan kecil, impian itu mestinya besar. Jadi kalau misalnya impian kita itu besar, jadi ada masalah datang, kita nggak mungkin down ya. Jadi kita ingat, oh kita punya impian ini nih. Jadi kita mesti set kita punya impian. Jadi yang kedua itu kita harus komitmen. Karena kita udah ada impian itu, kita harus komitmen. Jangan karena kita ditolak orang, terus kita dikucil sama teman. Kadang-kadang teman tuh suka ngeledekin kita juga, ah nih si atomian mulu nih katanya. Ketemu kita juga kayaknya nggak mau deket. Lihat kita jauh-jauh dia udah langsung pergi gitu, menghindar gitu. Takut ditawarin kali menjadi member atau ditawarin produk gitu. Nah ini kita jangan sakit hati, jangan langsung minder gitu. Aduh ini kok teman-teman kok pada jauhin kita juga di blok lagi, WA kita. Jadi kita rasanya sakit hati. Justru dengan kayak begini kita malah bisa lebih sukses unjukin ke mereka karena kan kita udah punya impian. Jadi kita harus komitmen, mesti tekad gitu. Ya, jangan karena kita dikucilin langsung kita kayaknya down gitu. Malah kita harus unjukin bahwa kita ini kita bisa sukses, ya kan? Jadi kalau kita udah sukses, itu orang-orang yang pernah nolak kita itu akan kembali ke kita lagi. Karena mereka lihat, oh lu sukses gitu. Jadi harusnya kita tuh komitmen. Jadi jangan karena ditolak orang langsung kita minder gitu. Yang ketiga itu adalah daftar nama. Jadi kita bikin list nama yang teman-teman kita yang misalnya kita di WA grup atau teman-teman sekolah ya. Nah, kita catet-catetin, kita cari-cari teman. Kalau memangnya temannya banyak ya kita kontak-kontakin. Diterapin satu hari kita itu mau hubungin berapa orang ya kan. Itu juga memang mesti komitmen juga ya. Jadi satu hari kita hubungin misalnya 5 orang atau 10 orang. Jadi kita betul-betul
eh, ikutin yang di daftar nama yang kita udah bikin gitu. Kalau misalnya daftar nama kita udah habis, kita keluar ke mall ke rumah sakit ya kan, cari-cari orang. Nah, apalagi sekarang kan Pak Hanggil itu ajarin kita berserang, ya kan? Berserang itu manfaatnya sangat besar sekali karena kalau bagi orang yang eh, daftar namanya udah habis, itu harus berserang gitu. Kita mesti cari orang-orang baru. Jadi istilahnya kalau kita memang udah mau komitmen, kita benar-benar harus jalanin. Jangan pakai malu-malu gitu ya. Pokoknya kita tebelin muka aja masuk ke mall, cari yang kalau bisa cari ownernya, jangan cari pegawai. Pegawai kadang-kadang gimana ya, susah juga ya namanya orang kerja. Ya palingan kalau dia beli juga beli yang kecil-kecil sih. Produk-produknya palingan yang sejuta umat gitu. Kalau kita mau sukses di Atomi, kita harus bisa punya konsumennya yang hemohim, skincare, yang PV-nya gede-gede. Jadi kita lebih cepat kumpulin PV-nya, lebih cepat berhasil. Tapi kalau kita misalnya nawarin karyawan-karyawan itu, ya nggak apa-apa juga kalau mereka join juga, kalau mereka rajin, betul-betul dia ulet, dia juga bisa sukses. Tapi ya kita butuh juga orang yang punya uang juga. Jadi istilahnya marketnya itu juga harus tepat. Karena kita di Atomi ini produknya udah bagus-bagus gitu ya. Jadi produknya udah tepat, apalagi banyak sekali di Atomi produknya gitu ya. Jadi yang selanjutnya itu undang. Jadi kalau kita udah eh, daftar nama udah banyak, kita udah cari orang udah banyak, kita undang mereka. Undangnya kemana tuh? Undangnya ke SA atau kita undang dia ke home party, ya kan? Nah di situ kalau diundang ke SA itu kan mereka itu kan mempelajarin orang-orang yang udah sukses tuh yang di panggung. Mereka dengerin, termotivasi juga kan mereka. Jadi kita harus seperti bara yang menyala-nyala untuk membakar mereka juga. Kalau sendirinya juga redup gitu ya, aduh kayak mau jalanin nggak jalanin, gimana kita bisa membakar mereka. Jadi kadang-kadang ngundang orang juga kagak mau gitu. Jadi kitanya sendiri juga harus kayaknya berapi-api gitu, berapi-api bahwa kita ini memang benar-benar di Atomi itu bisa membuat kita sukses yang bisa menghasilkan uang 1 miliar gitu. Jadi bahwa Atomi ini benar-benar yang bisa membantu finansial kita dan ekonomi kita. Makanya kita harus benar-benar menyala-nyala gitu. Kita tuh benar-benar kayaknya semangat di Atomi. Jangan kitanya juga kayak mau-mau enggak gimana orang mau ikutin kita gitu. Makanya kita harus bisa ajakin orang ke Success Academy dari sendirinya juga. Ya kan kadang-kadang ada yang bilang, kok gue ngundang orang susah amat sih ke SA gitu. Ya sendirinya juga gimana ya. Kadang-kadang sendirinya juga redup gitu. Kayak males-malesan gitu ya. Kadang-kadang yang ke SA itu cuma ngarepin goodie bag gitu. Ya kan? Kalau nggak ada goodie bag atau nggak dapet lucky draw, kayaknya males. Ya kan? Nah, itu orang kayak gitu nggak dapat ilmu jadinya. Ya kan? Yang kita datang ke SA itu tujuannya kita mau cari ilmu, ya kan? Bukan mau cari goodie bag. Banyak orang tuh maunya cari goodie bag gitu. Kalau goodie bagnya dapatnya yang ya kecil-kecil, ya sekarang kok dapatnya yang kayak gini ya gitu. Padahal kita kalau datang ke SA, kita harus bawa catatan, kita catat apa yang kita dapat ilmunya. Nah, nanti kan kita bisa jadi eh, ajak-ajakin teman, kita bisa menjelaskan gitu. Makanya yang kelima ini adalah penjelasan bisnis, ya kan? Kita harus jelasin perusahaan ini dia punya produknya adalah absolute quality, absolute price ya. Jadi siapa perusahaan ini yang di belakangnya Atomi? Dia adalah siapa yang membuat Atomi itu menjadi besar. Nah, di belakang itu kita mesti tahu siapa itu Komar, siapa itu Kairi, ya kan? Makanya harus punya kepercayaan diri untuk menjelaskan produk-produk Atomi. Nah, apalagi kalau kita nih bisa menjelaskan marketing plan-nya, ya kan?
Jadi marketing plan-nya seperti apa. Jadi kita harus bisa menjelaskan. Jadi bisa bawa member-member kita juga untuk ke upline kita juga. Kalau misalnya kita jelasinnya kurang pinter, belum belum gitu bisa, bawa aja ke upline kita atau sponsor kita bisa membantu gitu. Kita mesti jelasin, oh Atomi nih dia punya visi. Visinya apa Atomi? Jadi Atomi itu mempunyai visi untuk mensukseskan konsumen, ya kan? Untuk melampaui kepuasan. Makanya Atomi ini di mana yang bagusnya itu kita harus bisa jelasin ke orang-orang. Kalau kita nggak bisa jelasin ke orang-orang, gimana mereka mau join gitu, ya kan? Jadi kita juga mesti bisa jelasin produk-produknya. Produknya seperti apa. Apalagi kita jelasin produknya yang udah pernah kita sendiri pakai, kita sendiri testimoni. Tapi kalau sendirinya juga nggak pernah pakai, mau suruh orang pakai, sama juga kita nipu dia. Lu sendiri aja nggak pernah pakai, sekarang lu suruh gue beli, ya kan? Jadinya harus kita bisa jelasin. Jadi untuk produknya, untuk perusahaannya, KRI itu siapa, Komar itu siapa, ya kan? Nah, itu Komar itu adalah industri yang terbesar ya, kosmetik itu. Semua merek-merek yang terkenal tuh bikinnya di Komar. Saya udah pergi ke situ, luar biasa itu perusahaannya besar banget banget. Dulu saya cuma dengar-dengar doang kalau lagi Zoom gitu ya. Tapi kemarin saya pergi ke Korea itu saya udah lihat dengan mata kepala sendiri. Jadi saya benar-benar sekarang kalau untuk share ke orang-orang yang saya mau ajak dia join gitu. Jadi saya percaya diri sekarang. Saya percaya bahwa Komar itu dia punya produknya benar-benar bagus. Kalau dibilang absolute quality, absolute price itu benar. Karena kan semua yang bermerek-bermerek itu semuanya bikinnya di Komar. Ya kan dengan harganya yang mahal. Karena saya satu kali ke mall, itu SK2 apa ya. Satu set itu cuman ada berapa botol, 4 botol apa 20 juta loh. Ya kan? Tapi kita di Atomi ini skincare itu kan satu set ada 6 botol. Itu harganya cuma 3.200.000. Itu kan jauh banget gitu. Padahal kualitasnya bagus si Atomi karena saya udah pakai, ya kan, udah pakai udah berapa tahun, saya udah tahu itu bagus. Makanya saya bilang tuh Atomi itu benar-benar kalau disebutnya absolute quality, benar, kualitas dia bagus dan juga harganya gak mahal, ya kan? Makanya yang di KRI itu yang untuk memproduksi hemohim, nah saya sih emang nggak pergi ya, nggak diajak sih. Cuman saya percaya hemohim itu bagus karena saya udah minum. Jadi dengan testimoni sendiri, jadi orang lebih yakin, ya kan? Jadi keenam kita follow up, ya. Keenam kita follow up dalam 48 jam kita harus tanyakan mereka mengerti nggak ya soal bisnisnya, terus produknya bagaimana gitu. Dalam 48 jam itu udah harus kita follow up. Kadang-kadang kita udah tawarin orang, dia udah beli skincare, udah beli hemohim atau produk-produk produk yang lain, ya kita nggak pernah tanya-tanya lagi, nggak pernah follow up. Tahu-tahu dia salah pakai, akhirnya dia salahin, oh ini produk Atomi jelek gitu. Padahal kitanya yang salah, nggak follow up, nggak ajarin dia gitu. Dan bisnisnya juga gimana, dia udah daftar, dia daftarnya adalah distributor misalnya. Jadi berarti dia kan mau bisnis. Nah, kita nggak pernah tanya-tanya lagi, nggak pernah ajar lagi. Ya lama-lama ya dia hilang gitu, ya kan? Makanya kita perlu tuh follow up. Yang ketujuh adalah konsultasi. Nah, kita itu konsultasi itu penting banget ya sama upline, sama sponsor kita. Jangan dianggap, aduh saya udah tahu lah, lu nggak usah ajarin gue lah. Gue udah ngerti. Ya, lu ngertinya seperti apa? Soalnya kita kalau di Atomi ini, yang namanya Atomi, dia udah mengubah sejarah MLM, ya kan? Jadi orang yang udah pakar-pakar MLM itu, mereka itu nggak bisa pakai cara mereka lagi. Jadi kita kalau di Atomi harus mengosongkan diri, nol gitu. Jadi kita belajarin dia punya marketing plan, dia punya produk semua ya, kita harus pelajarin lagi. Jadi kadang-kadang ada yang sok pinter,
lu nggak usah ajarin gue lah, gue udah ngerti lah gitu. Nah itu salahnya di situ, kurang konsultasi sama upline. Jadi kadang-kadang ada member-member kita yang bagaimana, kadang-kadang menyebalkan. Itu kita jangan langsung kita marahin dianya, kita konsultasi juga sama upline kita, bagaimana nih member saya kayaknya agak bandel, gimana gimana. Itu harus perlu konsultasi, ya kan? Gitu. Jadi banyak hal-hal yang kita harus konsultasi, ya kan? Jadi kalau misalnya kita dapat orang-orang yang punya skill, ya, tapi kita nggak tahu dia punya skill, kelihatannya dia kayaknya nggak bisa apa-apa gitu ya. Ya udah kita ajak aja dia ke SA, ajak dia ke SA, ya mana tahu kalau misalnya dia di situ eh, dengar orang-orang yang sharing, misalnya orang-orang yang udah sukses gitu. Nah, orang itu kan jadi terduplikasi dia. Nah, yang ke-8 itu adalah duplikasi. Duplikasi jadi misalnya eh, kita punya upline itu eh, dia biasanya gimana ya melayanin member-membernya seperti apa gitu ya. Jadi mereka juga pelajarin. Soalnya kalau duplikasi itu, kalau misalnya kita dari 1 sampai ke 7 ya, dari 1 ke 7 adalah apa tuh? Yang semuanya itu adalah yang ke 1 itu kan mimpi, ya kan? Menetapkan impian, ya kan? Yang kedua komitmen, yang ketiga daftar nama, keempat undang, yang kelima penjelasan bisnis, keenam follow up, ketujuh konsultasi. Tapi kalau semuanya ini kita nggak bisa duplikasi, ya percuma. Dari 1 sampai ke 7 sia-sia aja gitu ya. Jadi kalau yang konsultasi ini, saya menjelaskan bahwa konsultasi itu kalau misalnya kita merasa kita nih nggak punya skill gitu ya. Jadi karena kita merasa dengar kita punya apa sharing-sharing yang waktu di SA itu mereka sharing misalnya yang apa ya misalnya yang imperial lah mereka itu kayaknya kok sukses gitu ya gimana gitu jadi member kita kalau udah kita bawa ke sana mereka dengar ya pas dia juga ada skillnya seperti yang di atas panggung itu yang lagi sharing itu mungkin mereka tuh bisa seperti dia gitu ya akhirnya kan di grup kita itu di jaringan kita dapat orang yang seperti yang sukses itu. Makanya jangan segan-segan bawa orang ke SA gitu. Jadi kalau ada apa-apa konsultasi sama upline gitu. Konsultasi itu dengan sponsor kita dan sponsor juga harus melayanin dengan kerendahan hati. Jangan merasa kayaknya sombong, oh gue udah sukses, ngapain gue ngajarin orang. Padahal kalau kita udah ajarin dia, kita juga sebenarnya juga jadi merasa, oh saya merasa jadi seorang leader yang baik gitu. Jadi kita nggak merasa gue mentang-mentang udah misalnya udah bukan udah Star Master lah gitu ya, misalnya udah Royal Master lah gitu ya. Kayaknya udah nggak perlu ngajarin orang, padahal di Atomi nggak ngajarin gitu. Kita selalu diajarinnya melayani dengan kerendahan hati. Jadi konsultasi itu dengan sponsor, sponsor juga dengan senang hati. Pasti mereka mau melayanin, ya kan? Ya contohnya kayak Pak Mek lah ya. Kayak Pak Mek itu, saya sih bukannya ngalamin anak saya ya. Dia tuh betul-betul rendah hati. Siapapun yang mau nanya sama dia, kadang-kadang dia jam 3 di sana, padahal kita jam 3 di sini, dia di sana jam 3 malam. Orang telepon dia tetap layanin. Saya kadang-kadang bilangin dia, jangan tidurnya tuh kayaknya ngaco begitu. Nanti kalau udah imperial, kalau penyakitan gimana itu? Ya kan? Dia bilang, abis gimana? Banyak yang nanya, dia bilang gitu. Jadi saya bilang dia benar-benar sih melayani dengan kerendahan hati ya. Jadi saya bilang ya gimana ya kalau misalnya terlalu kurang tidur juga kan nggak bagus juga. Benar nggak? Saya bilang gitu. Jadi akhirnya saya bilang ya jaga kesehatan juga lah. Kita memang melayani sih benar melayani, tapi mesti lihat-lihat waktu juga. Jangan kurang tidur.
Kita kalau udah jadi imperial sakit-sakitan kan nggak lucu gitu, ya kan? Jadi yang ke-8 itu kan duplikasi. Lakukan persis orang-orang yang sukses itu yang sudah lakukan yang waktu mereka pertama waktu jalanin itu dari nol gitu. Jangan kita ngikutin dia tuh kayaknya dia sekarang udah sukses gitu, udah bisa jalan-jalan kemana-mana, punya rumah gede, kita ikutin itu salah, betul nggak? Jadi yang kita ikutin duplikasi yang orang-orang sukses itu adalah waktu dia lagi susah-susah, lagi gimana. Jadi dia punya perjalanan menuju kesuksesannya tuh gimana. Nah, itu kita duplikasi, ya kan? Soalnya emang imperial-imperial itu yang dari 1 sampai 13 itu rata-rata tuh orang miskin, ya kan? Orang-orang susah gitu. Jadi kita itu juga lihat mereka ya seenggaknya kan kita juga kepengen ya, oh dia bisa sukses kayak begitu, kita kapan ya, tapi jangan kita contoh yang di sekarang, kehidupan yang sekarang itu, jadi nggak lucu dong. Jadinya kalau dia udah sukses itu kita ikutin, jadi kita nggak mungkin kesampaian, di orang udah penghasilannya udah MM-an, ya kan. Nah kita harusnya duplikasi waktu dia lagi susah, dia jalaninnya bagaimana, ya kan, kerja kerasnya bagaimana, ya kan. Jadi kita ikutin. Makanya waktu SA itu silakan bawa buku, bawa pen, dicatat. Jadi mereka itu journey dia punya perjalanan suksesnya tuh gimana dicatetin. Itu kita untuk duplikasi gitu. 구독, 좋아요 눌러주세요.